Selama ini kalau kita tanya masyarakat, nuklir, pertama bom nuklir, kedua bahaya, itu selalu itu. Padahal kan tidak seperti itu. Luar biasa nuklir ini, banyak hal yang tidak ada di tempat lain ada di benda nuklir. Halo Sobat Vidivisi, di atas meja makan balik lagi tentunya sama aku Prima Alvernia. Pastinya hari ini kita masih bersama dengan Brin. Kali ini kira-kira mau ngebahas apa lagi nih? Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe Vidivisi Talk. Kali ini kita bakalan obrolin yang agak serem ya, tentang nuklir. Yuk langsung aja kita sambut, udah ada Bapak Rohadi Awaludin selaku Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir. Selamat siang Pak Rohadi. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini Pak, kita udah makan belum Bapak tadi? Sudah ya Pak ya. Kita ini sekarang nyemil-nyemil ya. Yeah. Ini buat dessertnya Pak, monggo Pak dicobain. Terima kasih. Diminum ya Pak ya, jangan sungkan-sungkan. Kita minum dulu biar nggak seret ya Pak ya. Pak Rohadi, ini sebelum aku tanya-tanya yang serem soal nuklir tadi ya. Silakan. Mau tanya dulu nih backgroundnya Pak Rohadi. Dulu kuliahnya di mana Pak? Alhamdulillah sejak S1, S2, S3 mendapat kesempatan kuliah di Jepang. Jadi S1 di Universitas Kanazawa di pantai barat Jepang, tempatnya indah, kota budaya. Oke, udah pernah belum pada kesana? Belum ya, mudah-mudahan. Saya juga belum pernah. Indah kotanya. Indah kotanya. S2, S3 di JAIS, Japan Advanced Institute of Science and Technology. S2, S3 di situ dekat Kanazawa juga di pantai barat. Berapa tahun Pak jadi total di Jepang? Jadi Pak? Total selama 10 tahun. 10 Jadi tahun. 1 tahun belajar bahasa, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, total 10 tahun. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Rohadi. Jadi lancar nih ya Pak ya bahasa Jepangnya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 10 tahun soalnya. 10 tahun. Udah balik-balik lagi belum Pak sekarang ke sana Pak? Ya, beberapa kali ada kerjaan penelitian bersama kan dengan pihak sana. Jadi ya bolak-balik lah. Oke deh. Nah ini kan kita penasaran ya Pak, kalau sekarang kan taunya nuklir itu kayak senjata lah, bom nuklir gitu kan, atau pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Itu aja nih yang kalau saya tahu umumnya gitu. Tapi sebenarnya nuklir itu sendiri lebih dalam pastinya ya Pak ya? Iya betul. Jadi memang selama ini kalau kita tanya masyarakat, nuklir, pertama bom nuklir. Kedua bahaya. Itu selalu itu. Padahal kan tidak seperti itu. Banyak manfaat nuklir yang bisa kita gali untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di bidang energi, kesehatan, pangan, lingkungan dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya. Oh jadi manfaatnya banyak, bukan hanya soal senjata atau pembangkit listrik aja? Iya betul, banyak sekali. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut itu satu persatu. Panjang nih nanti. Oke. Kita boleh nih Pak nyemil-nyemil dulu. Bapak suka nggak nih kue cubit nih Pak namanya Pak? Di Jepang nggak ada loh Pak. Ada nggak Pak? Ada nggak? Kayaknya nggak ada kayaknya. Kita makan dulu ya Pak ya. Suka nggak nih? Kita cobain ya Pak ya. Kalau saya buah saja ya. Buah aja ya Pak ya, boleh Pak. Yang seger nih. Bapaknya. Semangka di Jepang ada ya Pak ya? Ada nggak? Ada tapi nggak begitu banyak. Ada juga. Udah lama nggak makan kue cubit saya Pak. Terus Pak sebenarnya kalau di Bapak kan dari Jepang nih, abis itu langsung balik lagi ke Indonesia? Iya, akhir tahun 2000 saya balik ke Indonesia setelah 10 tahun di sana. Akhir tahun 2000 ke Indonesia, langsung masuk kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan waktu itu. Oh Batan, nah itu saya tahu tuh kan terkenal tuh Batan. Nah sekarang namanya berubah jadi ORTN ini masuk ke dalam BRIN. Iya, setelah ada BRIN, kemudian Batan bergabung ke dalam BRIN. Nah, di dalamnya ada riset tentang nuklir, diberi nama Organisasi Riset Tenaga Nuklir atau ORTN. Jadi berbagai riset tentang kenukliran ada di situ. Tapi ini ada perbedaannya nggak sih Pak antara Batan dulu waktu belum bergabung sama sekarang ORTN ini? Jadi setelah ORTN kita lebih fokus di bidang riset. Kalau dulu kan sebagai lembaga kan ada banyak fungsi ya. Begitu jadi ORTN kita fokus riset. Nah mudah-mudahan betul-betul nanti hasilnya lebih maksimal kita riset tentang ketenaga nukliran. Jadi ini fokus untuk di riset ya si ORTN ini. Nah sebetulnya riset yang dilakukan sama keahliannya itu apa aja Pak? Banyak gitu? Ini di ORTN ini ada 7 pusat riset. Katakanlah itu 7 lingkup kegiatan riset. Pertama yang tadi reaktor nuklir. Nah jadi reaktor nuklir itu
reaksi nuklir itu dikendalikan. Jadi gampangnya seperti kayak kompor. Kompor itu kan ada api itu ya, bisa dimatikan, dibesarkan, dimatikan. Nah, mengendalikan itulah teknologi mengendalikannya itulah. Seperti juga kita mengendalikan kompor, tapi yang dikendalikan reaksi nuklir. Gitu ya, itulah reaktor nuklir. Kemudian teknologi bahan bakarnya. Kan mau dibakar kan ada bahan bakarnya. Bahan bakar nuklir. Kemudian menghasilkan limbah. Nah, limbahnya bagaimana mengelolanya? Nah, ini juga ada. Nuklir tuh ada limbahnya. Ada limbahnya. Jadi setelah digunakan nanti menghasilkan limbah nuklir. Nah, itu nanti dikelola juga dengan baik ya, dikelola dengan baik. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian berikutnya adalah teknologi radioisotop dan radiofarmaka. Nah, ini dipakai untuk kedokteran nuklir ya saat ini yang banyak ya. Kedokteran misalnya kedokteran nuklir, jadi khususnya untuk diagnosis dan terapi kanker saat ini banyak digunakan. Membantu menyelesaikan permasalahan kanker. Kemudian teknologi proses radiasi. Jadi radiasi itu bisa untuk berbagai macam proses, misalnya untuk mematikan kuman. Kemudian untuk meningkatkan kualitas material. Jadi material menjadikan kualitas. Kemudian untuk membuat benih-benih baru, varietas baru tanaman. Jadi tanaman, misalnya padi awalnya mungkin panjang itunya panennya. Setelah kita iradiasi bisa kita pilih nanti lebih pendek panennya. Nah, itu ada beberapa hasil di bidang pertanian. Itu adalah proses radiasi. Kemudian teknologi deteksi radiasi dan hasil nuklir. Jadi radiasi kan nggak terlihat. Deteksi radiasi, oke. Ya, jadi kita harus tahu ini ada radiasinya nggak seberapa besar. Nah, itu ada teknologinya. Nah, contohnya gitu bunyinya titit bunyi itu ada salah satu penerapan teknologi deteksi radiasi. Kemudian teknologi akselerator namanya itu kan. Jadi partikel kecil itu misalnya proton atau elektron dipercepat sampai kecepatan tinggi sekali. Nah, kemudian dipakai untuk beberapa pemanfaatan untuk reaksi nuklir dan sebagainya, itu adalah teknologi akselerator. Kemudian ada juga tadi bahan nuklir sudah, teknologi keselamatan nuklir. Nah, kita kan semua ingin selamat kan, semua teknologi tentu ada risikonya. Nah, kita harus bisa mengetahui bagaimana cara agar aman dan selamat, sehingga ada teknologi keselamatan nuklir. Dengan teknologi mengukur metrologi. Nah, itu juga ada di situ. Itulah gambarnya lingkup-lingkup terkait dengan riset yang sekarang dilakukan di organisasi riset tenaga nuklir. Gitu. Kantornya ada di mana sih, Pak? Kantornya, jadi kalau kantornya ada saat ini di Puspitek Serpong. Nah, kalau pernah ke Serpong itu ada Puspitek Serpong ada di situ. Tapi labnya pertama di Puspitek Serpong, kemudian di Pasar Jumat, kemudian di Bandung di Taman Sari sebelah kebun binatang itu ada kawasan nuklir di situ di Taman Sari dekat ITB. Kemudian ada di Yogyakarta di Babarsari. Nah, itu adalah kawasan-kawasan nuklir yang saat ini ada lab-lab di situ yang digunakan oleh para periset di URTN dan juga mungkin dari yang lain juga, dari BRIN yang lain juga untuk penelitian dan pemanfaatan teknologi nuklir. Nah, gitu. Kalau Bapak kantornya yang di mana nih? Saya di Serpong, Puspitek Serpong ya. Itu pusatnya? Iya, pusat di sana sebagai home base-nya, istilah sekarang itu home base-nya di Puspitek Serpong. Yeah. Nah, ini kan kalau Bapak lulusan luar negeri dari Jepang gitu. Salah satu pasti yang terbaik juga ya, Pak ya. Mungkin kalau dari peringkat nih Pak nih ya, kayak jurusan nuklir gitu. Iya. Paling tinggi tuh di mana sih? Di Jepang itu agak sulit ya, karena kadang-kadang seringkali perjurusan kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda, tapi secara umum memang di sana sih tinggi-tinggi ya secara umum ya, fasilitasnya, lab kegiatan risetnya ya secara internasional cukup tinggi ya. Ada di Tokyo, di Kyoto, Nagoya ya. Dan di utara ada Sendai, tadi ada Kanazawa juga gitu ya. Adalah tempat-tempat di mana universitas-universitas yang cukup dengan standar yang tinggi penelitiannya ada di situ. Terus nih Pak, kan nih nuklir mungkin masih dianggap berbahaya gitu kan, salah satu tenaga yang berbahaya. Nah, ini menyangkut SDM-nya juga nih, kemampuan. Kalau di organisasi ORTN sendiri Pak, SDM-nya ini apakah minimal lulusan S3 gitu? Nah, sekarang pertama adalah tadi bahaya atau tidak. Nah, ini saya sering dapat pertanyaan nuklir itu bahaya nggak sih? Mungkin ada harus kasih perbandingan kali. Nah, sesungguhnya ini yang menarik ini. Sesungguhnya setiap hari itu kita mendapatkan radiasi nuklir. Setiap hari? Setiap hari. Jadi kita itu dari keseharian kita, bahkan kita makan ini nggak ada pisang ya. Kalau ada pisang, besoknya cari. Kalau ada pisang itu, jadi pisang itu termasuk yang punya radiasi tinggi karena mengandung kalium. Jadi kalau makanan yang sangat bagus yang adalah pisang, dia mengandung kalium yang tinggi.
Nah, kalium itu adalah sekitar 120 ppm itu mengandung kalium 40. Nah, itu radiasi itu. Iya, tapi nggak apa-apa karena kecil sekali. Jadi sebenarnya bahaya atau tidak itu lebih tergantung kepada kadarnya ya, atau dosisnya. Itu dosisnya. Ketika kecil nggak ada masalah. Sehingga kita ketika bekerja dengan nuklir semua perlu dikendalikan agar dosisnya tetap kecil, terkendali. Sehingga pengendalian ini radiasi inilah yang penting. Gitu. Kalau sama X-ray itu beda nggak sih, Pak? Nah, X-ray adalah salah satu bentuk radiasi nuklir. Jadi kalau kita definisikan menurut undang-undang itu X-ray itu masuk radiasi, masuk energi nuklir ya. Dalam definisi undang-undang ketenaga nukliran ya. Meskipun kalau secara fisika, ini agak sedikit detail ya. Kalau secara fisika sebenarnya kan dari atom masuk energi atom, tapi bukan nuklir ya X-ray itu. Tapi dalam undang-undang kita dimasukkan karena sama-sama menyebabkan ionisasi namanya, radiasi pengion. Ya, sehingga dia dimasukkan dalam definisi energi nuklir dalam undang-undang kita ya. Kan contohnya misalnya kayak yang di pelabuhan tuh Pak kalau nggak Yeah. salah. Apa sih? Yeah. Peti-peti kemas juga dimasukin. Iya betul ini betul apa ya, itu buat ya, nge-scan ya, gitu kan. scanning ya betul masuk kalau bagasi kita kalau kita juga di scan tuh kan ya. Itu yang kecilnya. Jadi macam-macam ya Pak ya, di berbagai bidang kita semuanya pakai. Nah gitu. itulah salah satu manfaat teknologi nuklir tadi itu. Sehingga nggak hanya bom tapi itu di bandara kita sering melihat itu kan di scan. Sehingga apa sih kelebihannya? Salah satu radiasi nuklir itu punya daya tembus yang tinggi. Sehingga yang kalau dengan cahaya biasa nggak kelihatan dalam koper ada apa gitu ya, tanpa harus kita buka disetrek kelihatan dalamnya apa gitu ya, sehingga tanpa harus membuka, praktis kan, nggak nyaman juga kan bagi orang harus buka-buka, tapi kan langsung tinggal dilewatkan ketahuan dalamnya. Nah itu salah manfaatnya tadi, punya daya tembus yang tinggi. Nah itu yang dimanfaatkan untuk berbagai macam pemanfaatan. Masuk kita kan gitu putar, misalnya kita jatuh nih, tulang kita patah atau tidak, diputus, kelihatan tuh tulangnya. Kalau dengan biasa kan nggak kelihatan, tapi dengan sinar X akan kelihatan, oh patah, oh tidak gitu ya, sehingga bisa tanpa harus membuka pun udah ketahuan gitu ya apa kondisi dalamnya, sehingga dokter bisa menangani dengan baik. Ini tuh contoh manfaatnya seperti itu. Dan Batan ini juga udah ada dari tahun 50-an ya Pak ya? Iya betul, 58. Jadi cukup lama juga gitu ya. Betul. Nah SDM-nya udah mulai berkembang belum sih Pak dari tahun ke tahun gitu, dari tahun 50-an sampai sekarang 2022. Terus juga misalnya sekolah-sekolahnya gitu Pak. Nah ini bagian yang sangat penting bagi kami ini, dan juga salah satu saat ini menjadi program utama kami adalah penguatan SDM di bidang nuklir. Karena memang ada masa ketika tahun 80-90-an awal itu ada program besar dalam penguatan SDM, masuk SDM nuklir ini ya. Nah, SDM yang waktu itu dikembangkan ketika itu sekarang sudah menjelang purna bakti ini. Udah deket-deket 60 tahun gitu ya. Oh oke, belum regenerasi ini harus regenerasi ya. Maka saat inilah sesungguhnya maka kami berharap nih berbagai pihak mendukung agar ada upaya dukungan berbagai pihak untuk menjaga kesinambungan generasi di bidang nuklir ini ya. Sehingga sekarang sudah dikuasai teknologi-teknologi, pengetahuan, pengalaman panjang para senior-senior ini dapat segera nanti dilanjutkan oleh yang junior-junior. Ini saatnya yang sangat penting karena tadi SDM generasi yang waktu itu dibesarkan setelah tahun akhir 80 awal 90 ini sekarang usia mendekat-dekat 60 ini kan, sehingga Bapak usianya berapa Pak? Saya 51. Oh iya. Iya Pak, iya Pak. Saya generasi tengah-tengah antara 60 dengan yang di bawahnya gitu kan. Masuk generasi langka saya ini di bidang nuklir juga. Langka ya Pak? Langka sedikit ini karena waktu itu ada semacam kekosongan generasi gitu ya. Kenapa tuh Pak? Nah, karena begini. Karena Batan ini kan bagian dari pemerintah, artinya PNS. Ada waktu itu kebijakan zero growth, artinya tidak ada pertumbuhan sebelum ada yang purna bakti. Nah kan yang purna bakti belum ada atau sedikit, sehingga tidak merekrut baru dalam waktu yang agak lama 10 tahun lebih, sehingga ada semacam kekosongan generasi. Nah inilah yang sekarang PR kami menurut saya dan kita bersama, saya kira bagaimana kita segera diisi ini generasi ini. Sehingga tadi kita sudah memetakan teknologi kunci nuklir itu apa saja, bagaimana kondisi SDM-nya. Nah, kita akan segera ini programnya akan segera kita gulirkan secepatnya. Jadi sekian puluh tahun itu nggak ada regenerasi waktu itu Pak? Agak lama. Iya. Jadi yang banyak tadi akhir 90-an tadi kan
2000 ada tapi tidak bisa banyak. Jadi ada tapi nggak begitu banyak. Nah, sekarang ini terjadi nggak sampai kosong, tipis lah barangkali ya, tipis generasinya ini. Stoknya terbatas. Iya, sehingga kalau dilihat kurva SDM-nya terlihat itu berkurang jauh gitu ya. Segera ini kalau ini yang 60 tahun ini udah menjadi purna bakti, ini berbahaya sebenarnya. Maka harus segera ini secepatnya. Maka Pak Kepala BRIN menegaskan secepatnya program SDM gitu ya. Sehingga kami segera, maka kami sudah mengharapkan dukungan dari perguruan tinggi gitu ya kan, masukannya kan dari perguruan tinggi ya, SDM-nya itu, agar mereka nanti segera menjadi SDM periset nuklir yang handal. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kalau Bapak kan dulu ada program dari Pak Habibie gitu kan, waktu masuk S1-nya gitu ke luar negeri gitu. Nah, kalau sekarang dari program pemerintah ada nggak sih? Nah, sekarang BRIN melalui Kedeputian SDMI Sumber Daya Manusia Iptek ini sudah menggelar program ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera menghasilkan SDM baru yang unggul, mudah-mudahan ya. Program beasiswa atau gimana? Iya, jadi difasilitasi oleh pihak pemerintah. Ada beberapa skema sudah dikembangkan sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat segera dihasilkan SDM baru di bidang kenukliran yang lebih andal, mudah-mudahan. Nah, ini juga pasti menyangkut ke target jangka pendek dan jangka panjangnya BRIN gitu kan. Ini kan berarti baru dibentuk ya Pak ya, kalau ORTN-nya ini dimasuk ke dalam BRIN. Nah, berarti kan pasti udah punya visi misi ya Pak ya. Apa aja tuh Pak? Jadi tentu kita saat ini program kami ada, kalau dibagi 3 itu ada 3 kelompok lah gitu ya. Kelompok pertama adalah terkait dengan energi. Energi, jadi seperti mungkin kita semua tahu ya, ada target net zero emission tahun 2060. Nah, ketika kita ke sana ingin kita punya target untuk agar net zero emission itu tercapai, maka mau tidak mau kita menggunakan energi nuklir, sehingga kita mempersiapkan teknologi untuk tadi memperkuat, mengokohkan kita dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi kita. Yang kedua, ada teknologi terkait keselamatan dan keamanan. Maka dengan pemanfaatan itu semakin banyak pemanfaatan, tentu kita perlu memastikan bahwa aman dan selamat, sehingga teknologinya pun kita kembangkan. Nah, kalau nggak salah nih, maaf ya Pak, saya selak nih, baru yang kedua ya Pak ya. Kalau nggak salah saya waktu bacain berita ada pusat tenaga nuklir tuh yang meledak atau gimana di Jepang apa di mana gitu Pak, karena gempa gitu. Nah, ini cerita Fukushima ini menarik. Jadi memang seringkali masyarakat itu ketika beritanya itu negatif, itu kan lebih menarik. Padahal sebenarnya yang positif juga banyak. Jadi misalnya kasus Fukushima ini seringkali informasi itu sepotong-sepotong tentang nuklir ini, sehingga masyarakat sering memiliki persepsi yang tidak tepat karena memiliki informasi yang sepotong-sepotong. Kasus Fukushima misalnya, cerita di mana sepotong-sepotongnya. Yang sering kita kenal atau yang sering beredar masyarakat adalah bagaimana sebuah reaktor kemudian melepaskan atau gagal berfungsi, yaitu Fukushima Daiichi. Daiichi itu nomor 1 artinya itu kan. Ada Daiichi, Daini itu nomor 2. Daiichi ini dibangun tahun 70-an. Memang itu reaktor generasi lama, sudah saatnya mau purna bakti. Sudah saatnya ini segera dihentikan, udah terlalu tua gitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya dekat situ ada Daini. Daini itu nomor 2. Ketika kemarin ada gempa yang begitu dahsyat itu dan tsunami yang begitu tinggi itu, yang beredar kan cuma Daiichi aja kan yang ditanyakan orang. Ada gempa, kemudian ada kecelakaan nuklir. Daini nggak pernah ada yang nanya kan. Padahal aman-aman saja itu Daini itu, nggak ada masalah. Artinya yang baru, reaktor yang baru setinggi itu loh keselamatannya gitu ya. Dengan hantaman gempa yang sedahsyat itu, dengan tsunami setinggi itu, aman PLTN itu. Ini nggak pernah ada yang tahu kan? Itu padahal bersebelahan itu. Yang beredar kan Daiichi itu nomor 1. Kalau Daini itu nomor 2. Jadi ada kawasan Daini yang aman, nggak ada masalah. Jadi tergantung ininya ya, teknologinya sekarang udah berkembang ya. Udah berkembang setingkat itu loh keamanannya. Bahkan yang lebih dekat lagi namanya Onagawa. Itu lebih berhadapan langsung dengan sumber itu tsunami dan gempa. Aman juga karena memang lebih baru. Artinya itulah tingkat keamanan keselamatan reaktor nuklir itu sudah setingkat itu gitu loh. Tapi yang saya lihat yang lama saja, yang baru nggak pernah dilihat, nggak pernah expose ini. Pakainya yang lama apa yang baru nih, ya, tentu yang baru, masa pakai yang lama lah gitu ya. Soalnya kan udah dari tahun 50-an udah ada nih batan gitu. Takutnya dari tahun 50-an belum diganti juga lagi sampai sekarang. Kita tentu terus mengupgrade dengan teknologi. Nanti kalau kita membangun PLTN tentu pakai yang baru ya, iyalah gitu, tentu yang baru itu ya.
Nanti kan ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oke. Jadi dialah yang akan menyetujui atau mungkin mengevaluasi ini teknologi lama atau teknologi sudah baru, tingkat keselamatannya bagaimana. Nah, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu dengan nuklir itu perlu izin, izin pemanfaatan. Jadi kita perlu izin pemanfaatan ketika kita ini menggunakan nuklir termasuk sinar X itu misalnya tadi ronsen gitu ya, itu semua memerlukan izin. Nah, ketika izin itulah kemudian dijelaskan karena mengerjakan apa dengan teknologi apa, nah maka dievaluasi ini teknologi itu aman atau tidak, terbaru atau tidak, akan dievaluasi. Oh, memenuhi standar. Oke, silakan diizinkan. Tapi kalau ini nggak memenuhi syarat ya nggak diizinkan gitu. Nah, terus tadi kan programnya ada 3 tuh Pak, baru sampai nomor 2. Ya, nomor 2 kesan keamanan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan daya saing industri kita. Jadi teknologi nuklir ini banyak dimanfaatkan daya saing baik industri kesehatan misalnya manufaktur, industri agro, kemudian industri di bidang kesehatan dan obat. Semua itu perlu dukungan teknologi nuklir sebenarnya gitu ya. Nah, inilah yang juga akan kita kembangkan untuk meningkatkan tadi daya saing industri kita dengan kita melakukan teknologi nuklir kita, termasuk tadi pertanian, kesehatan juga kita harapkan nanti bisa kita tingkatkan. Itu yang jangka pendeknya itu. Oke. Nah, jangka panjangnya Pak mungkin apa terkait dengan yang zero emission itu 2060 termasuk target jangka panjang? Ya, katakanlah itu jangka panjang 2060, tapi kita berharap kan nanti kan 2060 itu kan ada target yang sekian persen gitu ya, menggunakan listrik katakan 5% gitu, menggunakan nuklir maksud saya itu. Maka kan harus ditarik mundur. Jadi sejak kapan kita menggunakan PLTN nuklir ini yang sedang jadi diskusi di berbagai pihak, di berbagai forum terkait dengan bauran energi. Jadi kita inginkan net zero emission. Jadi tahun 2060 kita sudah mencapai tadi lepasan minimal terkait dengan karbon dioksida. Karbon dioksida itu mengapa itu kita ingin sampaikan, ingin kita capai karena agar tidak terjadi perubahan iklim. Ya, kan berbahaya itu perubahan iklim itu karena adanya karbon dioksida yang terus meningkat sehingga terjadi bumi itu semakin panas. Itu kan semakin panas. Jadi karbon dioksida itu seperti selimut yang menyelimuti bumi ini. Sehingga bumi itu kan sebenarnya kena sinar matahari, kemudian sebagian dilepaskan kembali panasnya itu ke udara, mantul ke udara. Tapi karena ada karbon dioksida, maka dia ditangkap oleh karbon dioksida jadi semacam selimut. Ketika selimutnya makin tebal, buminya makin panas. Ketika makin panas, itu banyak dampaknya, es bisa mencair, kemudian distribusi suhu berubah sehingga perubahan angin, cuaca yang biasanya hujan jadi nggak hujan, jadi kekeringan. Nah, itu dampaknya banyak. Betul. Banyak dampak dari perubahan iklim. Nah, sehingga agar itu tidak terjadi, karbon dioksida di udara harus ditahan. Udah pada nyatet belum? Dicatat loh ini, ntar keluar di ujian. Iya, jadi ini itulah dampak ada perubahan iklim itu yang tidak boleh terjadi. Maka caranya adalah mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, sehingga tidak semakin panas tuh ya. Nah, untuk itu harus karena kalau pembangkit listrik yang lain misalnya fosil ya, gas batu bara, minyak, itu kan dibakar melepaskan CO2. Nah, kalau nuklir sama sekali tidak melepaskan CO2. Nah, tapi limbahnya tadi apa tuh, Pak? Nah, ada limbahnya nanti dikelola dan tidak banyak limbahnya, itu kecil loh limbahnya, dan dikelola gede enggak, kecil sekali. Karena nuklir itu salah satu kelebihannya adalah dia energinya yang luar biasa besar. Sehingga bahan bakarnya itu cuma sedikit sekali yang digunakan, cukup untuk sekian tahun gitu ya. Nah, sehingga limbahnya pun juga tidak begitu banyak gitu. Jadi harus komprehensif banget gitu ya Pak ya kalau untuk nanganin apa tadi Pak, untuk zero emission ya Pak ya? Iya betul, untuk mencapai net zero emission itu. Pak, ya. Boleh Pak diminum Pak lagi Pak? Ya, terima kasih saya ini. Punya saya udah tinggal setengah nih Pak. Bapak masih penuh aja. Saya udah ngobrol kadang-kadang lupa waktu, lupa minum. Iya udah keseruan, fokus gitu ya. Bapak ngajar juga nggak sih Pak jadi dosen? Cocok nih Pak? Iya. Kadang-kadang sebagai dosen tamu. Oh gitu. Jadi nggak memegang satu makalah tertentu, tapi kadang ada dosen yang kadang untuk ngisi mungkin dosen tamu kadang satu jam atau 2 jam gitu ya. Kadang-kadang mahasiswanya datang diskusi dengan para mahasiswa, datang ke lab waktu itu masih di lab ya. Diskusi, oke. gitu. Untuk yang apa nih Pak, kedokteran nuklir atau? Ya, kalau saya secara teknis dulu ketika di lab ya,
masih banyak menekuni terkait dengan aplikasi nuklir di bidang kesehatan, khususnya untuk kedokteran nuklir. Ya. Jadi kami mengembangkan, saya ya dalam ini teknis dan teman-teman itu mengembangkan berbagai macam radiofarmaka, radioisotop dan radiofarmaka. Nah, itu ada untuk kedokteran nuklir. Jadi untuk penanganan kanker tadi ya. Sehingga sering ketemu dengan para mahasiswa gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, itu banyak membantu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan mudah ya. Gitu. Jadi tadi Bapak cerita tuh saya nangkapnya tuh lebih cepat gitu Pak. Terus bawainnya juga enak gitu. Makanya ini kayak dosen apa gimana gitu kan, kayak udah biasa banget ngejelasin gitu. Kadang kan orang ada yang pinter tapi buat ngejelasin beda gitu loh Pak. Nah kalau Bapak lancar banget gitu tadi. Terus yang mau saya tanya lagi Pak, sebenarnya Indonesia bisa dibilang terlambat nggak sih misalnya untuk tadi menuju zero emissionnya, misalnya dibandingkan dengan negara lain atau juga dengan teknologi nuklirnya sendiri gitu Pak? Sangat terlambat. Wah, kirain Bapak pengen ini. Saya tidak berani ngomong gitu. Karena ini mengapa saya mengatakan kita terlambat di bidang pemanfaatan nuklir ini? Misalnya ukurannya begini. Kita Indonesia itu negara besar. Penduduk kita itu nomor 4 terbanyak di dunia. Pertama adalah Cina. Kedua adalah India. Ketiga Amerika Serikat. Keempat itu Indonesia. Kelima baru Brazil. Nah, 5 negara ini yang 4 sudah punya PLTN semuanya. Hanya Indonesia satu-satunya negara dengan penduduk sebesar ini yang belum menggunakan nuklir sebagai sumber energi. Sedangkan mereka udah dari tahun? Udah lama mereka menggunakan itu semua, gitu ya. Apalagi Amerika, udah Cina, udah jauh, India udah jauh mereka. Karena memang mereka menyadari dengan penduduk yang besar, dengan ekonomi yang tentu harus besar, dia membutuhkan sumber energi dari berbagai macam sumber. Seluruh sumber energi yang kita gunakan meskipun dengan porsi yang berbeda-beda ya. Negara yang porsinya nuklir besar adalah Perancis. 70% mereka pakai nuklir. Listrik mereka 70% nuklir gitu ya. Kalau yang lain kadang-kadang ada yang 10%, ada kita yang sama sekali 0. Kita masih belum ada sama sekali itu. Makanya sebenarnya saya katakan tadi dalam hal pemanfaatan energi nuklir kita sebenarnya terlambat. Ya. Kenapa Pak? Pastinya ada alasannya tuh. Nah, makanya inilah yang kita berharap pemerintah dan masyarakat segera menyadari ini kita terlambat ya dalam hal pemanfaatan energi nuklir ini sehingga perlu digesa sebenarnya itu kan. Maka sekarang sudah kami terus mensosialisasikan beberapa pihak gitu ya. Kemudian juga beberapa SDM kita juga terus ke berbagai pihak menjelaskan ini gitu ya, semua kepentingan. Dan alhamdulillah sekarang misalnya Dewan Energi Nasional sudah mulai melihat segera perlu mengakselerasi program nuklir, sehingga mereka sudah menyusun rancangan peraturan presiden terkait dengan NEPIO. NEPIO adalah Nuclear Energy Program Implementing Organization. Jadi organisasi pelaksana program energi nuklir. Mereka akan segera menyusun itu. Mudah-mudahan itu kan menjadi lokomotif atau pendorong utama pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Diharapkan seperti itu. Maksudnya kan kayak kajian udah banyak pasti ya Pak ya, literatur. Betul. Terus contoh-contoh negara-negara tadi udah banyak. Nah tapi kenapa Indonesia sampai sekarang masih belum atau baru mau gitu? Kemarin-kemarin berarti kemana aja? Nah ini yang makanya ini menjadi bahan evaluasi kita bersama saya kira itu ya. Posisi kita itu negara besar, penduduk kita itu banyak, perlu dukungan energi yang kuat agar agar ekonomi kita tumbuh dengan baik ya. Nah sehingga seluruh potensi energi harusnya kita manfaat semaksimal mungkin, kita tata gitu ya. Termasuk nuklir tentunya ya. Semua kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar betul-betul menopang ketahanan energi kita. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin kuat di sini itu. Contoh nih Pak, sumber energi yang bisa dimanfaatkan tuh apa aja? Misalnya tadi kan selain dari fosil, terus mungkin tadi nuklir, terus tenaga apalagi misalnya surya. Terus biomasa. Iya, itu kan. Sehingga kayak biodiesel, biofuel gitu ya, itu kan biomasa gitu ya. Itu banyak yang bisa tenaga air, itu kan ada waduk-waduk gitu kan untuk memutar turbin gitu ya, menghasilkan listrik gitu ya. Jadi kita sebenarnya kaya juga ya, kita alhamdulillah negara yang kaya dengan energi. Nah, semua potensi ini perlu kita maksimalkan untuk menopang kebutuhan energi kita. Karena untuk ekonomi kita tumbuh, industri kita tumbuh,
perlu pasokan energi yang cukup. Oke. Iya. Jadi kita terlalu bergantung pada tenaga sumber itu fosil ya. Saat ini masih tergantung pada fosil, sehingga Berarti harus mulai kita geser. Penyumbang ini lagi CO2 salah satu yang terbanyak juga lagi. Nah, makanya ini harus segera segera kita tata kembali bauran energi kita agar tadi seimbang berbagai macam potensi kita manfaatkan, kemudian lepasan fosil juga bisa lepasan CO2 dari fosil juga bisa kita kendalikan, sehingga ini bisa menjadi pembangunan berkelanjutan tadi ya. Tidak punya dampak lingkungan tadi, efek rumah kaca dan sebagainya, bisa kita minimalisir dampak-dampak itu. Kalau menurut saya nih Pak, target yang besar juga misalnya dari yang sangat tertinggal, yang sama sekali bergantung pada tenaga fosil, pakai dari fosil gitu, bahan bakar fosil, terus punya target zero emission, itu gimana caranya bisa zero gitu Pak? Nah, makanya ya artinya kita harus mulai menata kembali bauran energi. Bauran ini jadi apa saja sih yang kita gunakan untuk menghasilkan listrik, mulai kita tata kembali, sehingga nanti Dewan Energi Nasional dan Kementerian SDM akan menyusun tadi saya kira roadmap atau peta jalan menuju zero emission. Bagaimana strateginya itu? Sekarang sedang didiskusikan oleh berbagai pihak gitu ya. Bagaimana strategi untuk menuju ke arah sana, karena pemerintah sudah mendeklar tahun 2060 kita ingin net zero emission gitu ya. Sehingga berbagai macam sumber energi sedang kita siapkan, ditata, masuk teknologinya tentunya kan, kesiapan teknologinya, industrinya untuk ke arah sana. Mudah-mudahan setelah roadmap yang ditetapkan oleh pemerintah, segera kami menyiapkan di bidang nuklirnya gitu ya. Kesiapan teknologi bidang nuklir nanti bersama dengan industri untuk menyiapkan pembangunan pemanfaatan nuklir di bidang energi ini. Rencananya Pak mungkin udah ada gambaran belum sih Pak target PLTN pertama? Kapan terus bisa menggantikan daya sebesar berapa gitu misalnya? Kalau target saya ini saat ini yang ada gitu ya. Jadi tahun 2060 itu ada sebuah kajian, itu diharapkan kita sudah 35 megawatt. 35.000 megawatt atau 35 gigawatt menggunakan PLTN tahun 2060 ya. Nah, untuk itu kan perlu ditarik mundur tuh. Berapa lama itu, misalnya 1 tahun kita secara bertahap naik 1 gigawatt atau 1000 megawatt. Berarti ya kalau 35 tahun, atau kalau itu udah 20 tahun. Nah, 20 tahun tahun 2060 kita sampai itu 20 tahun, berarti 2040 harusnya mulai. Sehingga harapannya 2040 kita udah mulai menggunakan PLTN. Nah, tarik mundur kalau 2040 mulai beroperasi, misalnya reaktor besar itu kan 5 tahun pembangunnya. Berarti 2035 udah mulai membangun. Nah, kemudian 2035 mulai membangun, maka sebelum udah mulai dipersiapkan infrastruktur ke arah sana gitu ya. Nah, ini harusnya nanti segera disusun roadmap di bidang nuklir ini. Nah, kami sih berharap tadi ya 2040-an, kalau bisa lebih cepat lagi untuk mulai digunakan, dioperasikan PLTN pertama di Indonesia. Kirain tahun depan, Pak. Lama ya, Pak, ternyata persiapannya, Pak. Ya, itulah makanya saya katakan tadi kita sangat terlambat. Kalau negara sudah punya, mereka mengembangkan tinggal gampang. Karena kita belum memulai sama sekali. Pertama, maksudnya mulai itu belum ada PLTN yang beroperasi di Indonesia. Ini yang menyebabkan kita harus hati-hati. Kita kalau akan memulai pertama kali, banyak harus kita persiapkan. Kan kalau nambah kan gampang. Pertama kali ini yang perlu dipastikan banyak hal, kesiapan infrastrukturnya, regulasinya, berbagai macam aspek dipersiapkan. Ada kalau IAIA itu sudah menyiapkan ada 19 infrastruktur yang perlu disiapkan untuk membangun PLTN. Nah, 19 infrastruktur inilah yang perlu kita siapkan. Nah, kalau negara sudah punya PLTN, ini sudah ada. Sehingga sudah tinggal lari istilahnya gitu ya. Kalau kita ini baru akan memulai, sehingga perlu persiapan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kita harus segera mulai karena udah agak terlambat, harus secepatnya nih kita memulai di situ. Nanti kalau 2040 Pak Rohadi udah umur berapa coba? Ya kan, ini regenerasinya juga masalah. Jadi pembangunannya belum, regenerasinya juga SDM-nya yang misalnya nih Pak, generasi milenial, Gen Z. Ketertarikannya gimana nih sama tenaga nuklir? Nah, makanya inilah kita juga berharap ini di bidang pendidikan pun juga tentang nuklir ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat dengan benar. Saya kadang-kadang kan nanya sama anak saya itu,
Sampai dengan SMA anak saya itu belum kenal nuklir. Saya juga agak waduh ini gawat ini. Di sekolah pelajaran kimia nggak belajar juga ya? Ya, makanya itu bisa jadi diajarkan. Ada dua kemungkinan, diajarkan terlalu sedikit atau anak saya nggak memperhatikan, ya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Kayaknya dapat dikit. Ingat-ingat kayaknya dikit. Iya, itu saya khawatir. Yang jelas memang ini ada PR menurut saya adalah pengenalan teknologi dasar iptek dasar kenukliran di tingkat SLTA pun juga terbatas menurut saya. Sehingga kami juga mengharapkan juga dukungan dari Kementerian Pendidikan agar dipastikan bahwa tentang nuklir ini masyarakat memahami. Jadi kalau di SMA ada pengetahuan dasar apa itu PLTN gitu ya, tentang apa kedokteran nuklir gitu ya. Ya itu kan nggak perlu banyak-banyak tapi dikenalkan gitu ya. Kalau disampaikan dengan baik, saya kira nanti nggak ada salah persepsi tentang nuklir. Jadi kan ada dua, pertama ada persepsi yang salah tentang nuklir. Yang kedua informasi yang sepotong-sepotong kadang-kadang. Salah sih tidak. Tapi sepotong-sepotong. Kayak tadi kasus Fukushima tadi. Yang diketahui cuma Fukushima Daiichi. Yang itu sudah lama itu kan. Daini Onagawa nggak ada yang kenal. Lah gimana ini kan sepotong-sepotong. Sehingga jadi persepsinya jadi tidak pas karena informasinya sepotong-sepotong. Salah sih tidak, memang ada kecelakaan Daiichi. Tapi Daini sama Onagawa kenapa nggak menyebar informasi ini? Padahal itulah bukti bahwasanya PLTN itu aman sekarang teknologi baru itu. Ya, ini yang tidak menyebar kepada masyarakat. Berarti ini harus ada yang disinkronisasi nih Pak ya. Misalnya kan ada grand strategi ke depannya gitu. Kira-kira perlu berapa banyak sih penyerapan SDM kenukliran gitu misalnya. Berarti dari Indonesia yang sekarang masih sekian harus ditingkatkan menjadi berapa? Terus caranya gimana? Dengan Kementerian Pendidikan atau mungkin dari tingkat SMA bisa ada visit gitu ya Pak ya, visit datang ke ORTN Kak. Kalau dulu Pak saya ke ini Pak, Museum Iptek kalau nggak salah yang di Taman Mini. Taman Mini ya, betul Taman Mini itu ya. Cuman ya kan sebatas gitu aja tuh Pak. Mungkin berarti sekarang perlu dikasih tahu ke depannya gitu. Ada nih lowongan pekerjaan ibaratnya yang menjanjikan di bidang kenukliran. Mungkin kan kalau pilot sekarang udah kebanyakan tuh Pak. Lulusan pilot lebih banyak daripada lapangan pekerjaan pilot. Jadi banyak yang pilot nggak terbang Pak. Karena taunya pilot enak gajinya besar gitu. Nah berarti sekarang nih buat mungkin Bapak boleh dong kasih ajakan nih buat generasi milenial dan generasi Gen Z gitu ya Pak ya, untuk mau belajar kenukliran Pak. Ya betul. Jadi nuklir ini pertama teknologi maju, keren. Penting itu kan, penting itu teknologi yang keren, luar biasa nuklir ini. Banyak hal yang tidak ada di tempat lain ada di bidang nuklir. Silakan para generasi muda ini berpetualang di bidang nuklir. Silakan, kami siap memfasilitasi yang ingin berpetualang di bidang kenukliran. Banyak sekali yang menarik. Saya yakin kalau udah masuk ke dalamnya, jangan-jangan nggak mau keluar lagi. Wah, udah nuklir luar biasa. Silakan dicoba. Kalau saya kayaknya udah terlambat ya, pemirsa. Jadi mungkin buat tadi ada yang masih di bangku SMA, yang bingung nanti kuliah di mana ya, yang masih galau-galau, generasi rebahan. Coba ya, kamu bangun dari tidur. Mungkin nanti bisa belajar ya. Harus pintar berarti nih Pak ya. Harus punya passion berarti ya Pak ya, di dalam kenukliran, karena kan nggak bisa setengah-setengah dong belajarnya, nggak boleh nanggung-nanggung. Minimal apa harus sampai S3 Pak? Tidak harus. Jadi kan ada beberapa nanti kata profesi dalam kenukliran tidak harus sampai S3. S3 itu yang periset gitu ya. Tapi banyak kegiatan misalnya kalau yang di bidang kesehatan kan, misalnya yang farmasi. Ada farmasi nuklir gitu ya. Ada Pak? Ada farmasi nuklir gitu kan. Jadi farmasi nanti dia akan mendampingi untuk diinstalasi kedokteran nuklir. Jadi itu banyak jadi nanti obat-obat nuklir. Namanya radiofarmaka. Bagaimana itu dibuat, bagaimana prinsip kerja dalam tubuh gitu ya. Nah, itu ada di situ. Jadi mereka yang bidang farmasi, bidang biologi, bidang fisika, bidang kimia itu semuanya ada di bidang kenukliran. Silakan berpetualang di dunia nuklir. Luar biasa nanti. Coba cari-cari dulu ya, lebih banyak informasi gitu kan, tinggal googling sekarang. Mungkin terakhir nih Pak, harapan Bapak gitu ya untuk tenaga nuklir di Indonesia ke depannya, kemudian juga untuk ORTN sendiri, dari pemerintah, mungkin dari pertama tadi SDM udah kita bahas, mungkin pembiayaannya, perhatiannya, program-programnya Pak. Pertama tadi SDM udah kita bahas ya, bagaimana kita memang perlu memperkuat SDM nuklir ini, karena bagi kami di bidang riset ini, aset kami yang berharga adalah SDM. Kalau SDM-nya sudah unggul, kami udah agak tenang.
Dan sayangnya sekarang kan tadi ada generasi yang agak tipis ya, yang senior sebentar lagi akan purna bakti. Nah, mudah-mudahan ini segera bisa tergantikan. Itu yang pertama. Dukungan berbagai pihak, perguruan tinggi juga kami harapkan dukungannya agar semakin kuat, semakin kokoh lapisan SDM nuklir ini. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur risetnya. Ini akan terkait pembiayaan, lebih tepatnya infrastruktur sebenarnya ya. Karena memang infrastruktur nuklir ini kadang-kadang biaya yang tidak murah karena kan perlu sistem keselamatan yang andal gitu ya, sehingga kami juga berharap nanti segera infrastruktur di bidang kenukliran ini segera mendapat dukungan berbagai pihak untuk sekarang sudah ada sebenarnya, kita punya 3 reaktor nuklir gitu ya, tapi tentu perlu kita harus yang terdepan lah, artinya kita mulai menyiapkan infrastruktur nuklir ke depan agar kita juga hadir secara internasional dengan cukup punya peran yang besar secara internasional di dalam infrastrukturnya. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pemanfaatan kebijakan di bidang energi nuklir khususnya ini ya. Kami berharap agar kebijakan energi nuklir mulai lebih memberikan ruang yang lebih luas kepada nuklir ini agar bisa berperan ya. Sebagai tadi dari 5 negara, kita kan negara besar, penduduknya besar. Dari 5 negara ini hanya Indonesia yang belum punya PLTN sama sekali ya. Kami berharap segera diakselerasi agar nuklir secara nyata memberikan manfaat. Kalau udah memberikan secara nyata manfaat, masyarakat akan itu tuh manfaatnya itu ya. Tidak sekedar negatif aja ya, citra negatif yang muncul, tapi ketika ada manfaat nyata itulah manfaatan nuklir gitu ya. Oke. Untuk sosialisasinya sendiri Pak mungkin ya, biar lebih banyak masyarakat yang paham atau yang melek teknologi kali ya Pak Jadi bukan hanya nge-YouTube aja gitu main-main game aja, tapi mungkin yang lebih ke ipteknya gitu Pak. Iya, betul. Jadi masuk mereka yang hobi nonton YouTube, cari kata kunci nuklir. Banyak film-film pendek video-video pendek maksud saya yang itu bercerita tentang nuklir dan menarik saya lihat tuh. Silakan nanti di-search baik itu dari Indonesia atau luar negeri juga banyak. International Atomic Energy Agency juga banyak video-video pendek yang menjelaskan kehebatan, keunikan, kekerenan nuklir ada di situ. Silakan itu juga dilihat. Terus Pak ngomongin infrastruktur nih Pak terakhir tadi ya. Infrastruktur kata Bapak kan mahal banget investasi di awalnya gitu ya. Berarti kan apakah misalnya nih di negara lain yang 4 tadi gitu, mereka full pembiayaan dari pemerintah atau bisa juga sebenarnya kerjasama dengan investor, kita menarik investor asing gitu Pak? Jadi memang ada 2 tipe infrastruktur ya. Pertama, infrastruktur yang memang advance sektor depan gitu ya, yang lebih dekat dengan riset dasar barangkali ya. Itu memang pemerintah yang akan harusnya memang karena memang belum menghasilkan dampak ekonomi secara langsung. Tapi infrastruktur yang terapan, nah ini diharapkan ada pihak-pihak swasta juga, ini para pelaku usaha juga kami mengundang itu kan. Silakan dilihat teknologi terdepan nuklir yang mulai dimana oleh masyarakat ini bisa bersama-sama dengan BRIN nanti membangun infrastruktur terapan. Jadi untuk di kawasan Pasar Jumat ini sudah didesain nanti akan dikembangkan sebagai kawasan nuklir untuk penerapan teknologi nuklir sebagai KST, kawasan sains dan teknologi untuk penerapan, sehingga ini akan membuka ruang atau mungkin membuka ruang partisipasi berbagai pihak masuk pelaku usaha untuk bersama-sama dengan BRIN memanfaatkan teknologi nuklir. Jadi bisa bersama-sama gitu. Karena memang sudah beberapa yang namanya terapan sudah bisa dimanfaatkan masyarakat, punya nilai ekonomi secara nyata bermanfaat masyarakat, sehingga bisa bersama-sama antara BRIN dengan pelaku usaha. Nah, ini di Pasar Jumat akan dicapai ke arah sana. Jadi yang di Pasar Jumat baru akan nih Pak rencananya ya Pak? Ya sudah mulai, beberapa saat lagi akan dimulai. Terapan itu maksudnya kayak gimana sih Pak? Contoh tadi kan misalnya untuk siklotron produksi radioisotop misalnya, itu kan selain untuk risetnya udah bisa memproduksi, jadi dipakai, jadi baik untuk produksi yang ada produknya bisa dijual, tapi juga untuk riset. Jadi ada yang bisa dijual untuk riset, sehingga punya 2 manfaat secara bersamaan, risetnya ada, ekonomi juga ada, sehingga bisa bersama-sama ini nanti saling. Dan kami dari periset pun juga nanti dengan alat yang itu bisa melakukan riset untuk meningkatkan produksi produk-produk baru, peningkatan kualitas, efisiensi, jadi bisa bersama-sama itu ya. Nah, itu akan kita desain di Pasar Jumat. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Mohon dukungan semua pihak untuk mengembangkan Pasar Jumat. Amin ya rabbal alamin. Boleh dong tepuk tangannya untuk Pak Rohadi.
Makasih ya Pak ya. Jadi hari Jumat ini kebetulan pemirsa kita tappingnya hari Jumat ya kan. Berkah nih Bapak ya. Iya. Karena kita jadi tambah pinter yang ada di ruangan ini semuanya Pak. Jadi melek. Seenggaknya ya Pak ya, ini kan sosialisasi lingkup kecil yang di ruangan, yang lingkup besar yang nonton tentunya di atas meja makan. Mungkin kayaknya kita sekian dulu ya Pak ya ngobrol-ngobrolnya, kita bisa lanjut makannya. Iya. Karena kalau makan buahnya sepotong doang Pak masih kurang, harus sepiring Pak. Bapak yang semangka ya Pak ya? Iya. Terima Bapak kasih. semangka, saya yang Iya. ini. Hmm. Baik, aku mau ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Tetap support di atas meja makan tentunya dengan cara gimana? Like, comment, dan share, dan juga subscribe tentunya hanya di VDVC Talk. Bye-bye semuanya. Terima kasih.